Patrick Kluivert baru saja ditunjuk sebagai pelatih baru. Timnas Indonesia Kluivert akan ditemani Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih. Misi berat ada di pundak Kluivert untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia ke 2026. Salah satu aspek menarik yang patut diperhatikan adalah bagaimana gaya bermain yang akan diimplementasikan oleh Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Meskipun karier kepelatihannya masih tergolong baru, Patrick Kluivert dikenal dengan skema permainan 4-2-3-1. Di sisi lain, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sebelumnya sempat menggunakan skema tersebut. Namun, belakangan ini, Shin lebih memilih pola 3-4-3 dengan berbagai variasi yang ada. Dalam penjelasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa Shin Tae-yong cenderung menerapkan formasi 3-4-3 dengan 3 bek sebagai strategi utamanya. Fokus utama Shin Tae-yong adalah memperkuat pertahanan tim. Hal ini terlihat dari banyaknya pemain keturunan yang dinaturalisasi dan ditempatkan di posisi bertahan. Meskipun menghadapi lawan yang seimbang atau lebih lemah, skema ini tetap efektif dengan keberadaan 2 wingback yang aktif dan 2 bek tengah di sisi kanan dan kiri yang juga dapat maju. Kekuatan serangan tim semakin bertambah dalam waktu dekat. Staf pelatih Timnas Indonesia yang baru diharapkan segera menentukan pola permainan yang sesuai untuk tim Garuda. Namun, penting untuk diingat bahwa strategi yang dipilih harus sejalan dengan kondisi skuad serta kemampuan para pemain yang saat ini membela Timnas Indonesia. Mengadopsi perubahan yang terlalu drastis dapat menimbulkan risiko yang cukup besar. Terlebih lagi, Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai pemain. Kluivert punya nama besar dan salah satu pencetak gol terbaik bagi Belanda. Lantas, seperti apa catatan statistik Kluivert? Sejak namanya berhembus, tidak sedikit fans Indonesia yang meragukan rekam jejak Kluivert, sebab dia belum meraih trofi juara sebagai pelatih. Lantas, seperti apa catatan statistik Kluivert? Saja saat bertugas sebagai pelatih Adana, pada 20 laga tersebut, Patrick Kluivert memainkan 20 laga. Ada 6 kekalahan yang diderita Kluivert, 8 laga berhasil dimenangkan. Sedangkan 6 laga lainnya berakhir imbang. Ada satu aspek yang menonjol dari catatan statistik Adana pada periode dilatih Kluivert. Adana mampu mencetak banyak gol, ke-41 artinya. Mereka rata-rata mencetak lebih dari 2 gol pertama. Bukan hanya di Adana, Adana punya gaya bermain menyerang. Kluivert menerapkan permainan menyerang pada tim-tim lain yang dilatihnya. Saat melatih Twente U21, dia mampu membuat anak asuhnya mencetak 116 gol dari 46 laga yang dimainkan.